Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Ananta dari kelas 2F PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, bisa dilihat di layar, itu satuan pendidikan dari UPT SPF SDN Mangkura 2. Kelas atau semester kelas 4 semester 2. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan IPS dan bahasa Indonesia. Pembelajaran 3, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Bisa dilihat di bagian A itu kompetensi inti. Bagian 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, bisa dilihat yang pertama itu kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Di sebelahnya itu 3.7.1, menentukan keragaman kegiatan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di layar tentang indikator dan kompetensi dasarnya. Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa lihat di layar tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengamati PPT, peserta didik dapat menentukan keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah penugasan, peserta didik dapat menunjukkan keragaman ekonomi di Indonesia. Karakter siswa yang diharapkan, yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima integritas. Nah, bisa dilihat di layar, bagian D itu materi pembelajaran, bagian E itu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, di pendekatan itu ada saintifik dan TPACK. Terus di model ada problem based learning. Yang metode ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Nah, di layar teman-teman bisa lihat di bagian F, kegiatan pembelajaran. Terbagi 3, yang pertama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Nah, di pendahuluan teman-teman bisa lihat di layar tentang deskripsi kegiatan. Di deskripsi kegiatan itu yang pertama, guru memberikan salam dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik memeriksa kebersihan kelas. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran peserta didik dan memeriksa kerapihan pakaian. Nah, yang keempat, guru mengajarkan peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum memulai, dan seterusnya. Nah, di kegiatan inti ini ada beberapa fase dan kita memerlukan alokasi waktu 50 menit. Fase yang pertama itu orientasi, fase kedua mengorganisasikan. Nah, baik teman-teman bisa lihat di layar tentang fase-fasenya atau isi-isi dari fase tersebut. Yang ketiga itu fase membimbing. Nah, baik teman-teman juga bisa lihat di layar tentang fase 3 itu membimbing apa saja sih isinya. Nah, yang keempat itu fase mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya.
Nah, yang kelima itu fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir penutup. Nah, di alokasi waktunya itu kita memerlukan 10 menit ya. Teman-teman bisa lihat isi dari penutup ini, apa-apa saja yang guru bisa lakukan kepada peserta didik. Selanjutnya bagian G, media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran yang kita gunakan yang pertama berbagai gambar kegiatan ekonomi, yang kedua teks-teks keberagaman ekonomi di Indonesia, yang ketiga PowerPoint atau PPT, yang keempat puzzle crisscross, yang kelima word search, yang kedua itu alatnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan infocus atau proyektor, yang kedua laptop, yang ketiga itu materi ajar, keempat LKPD, yang ketiga ini sumber belajar. Yang pertama itu buku pedoman guru tema 7 indahnya keragaman di negeriku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar tentang sumber belajarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian H, penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap atau observasi, yang kedua penilaian pengetahuan, tes tertulis, yang ketiga penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Sekian RPP yang bisa saya sampaikan, dikarenakan kita berada di kampung ya, jadi banyak suara-suara yang mengganggu. Baik, itulah RPP yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.